Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa kelas 10 TKR 1 dan TKR 2. Mari belajar bersama dengan Pak Tejo Edi Wibowo. Anda sudah kemarin diperkenalkan di daring. Saya pengajar di kelas 10 TKRO, mata pelajaran gambar teknik otomotif, kelas 10 teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran Anda belajar TKRO. Yang satu, Anda dapat mengetahui standar menggambar teknik yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, Anda dapat menggambar perspektif, proyeksi, pandangan, potongan, dan seterusnya. Yang itu nanti akan saya sampaikan secara garis besarnya saja. Kemudian Anda yang pertama harus mengenal alat menggambar teknik. Sebenarnya alat ini semuanya sudah ada dan sudah pernah lihat Anda, cuman di sini akan kita perdalam segala fungsi dan dari situ kita bisa memanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran di gambar teknik. Yang pertama adalah kertas gambar. Anda harus tahu persis bahwa kertas gambar punya ukuran-ukuran tertentu. Ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Contoh yang kita kenal adalah A4. Itu adalah kuarto, katakan begitu ya, A4. Kalau A4, double A4 jadilah satu lembar folio namanya A3. A4 lebih besarnya A3. Ukurannya 420-297 mili. Nah, Anda bisa melihat di sana. Kemudian juga ada ukuran garis tepinya yang ada di sana. Kemudian A3 dan A3 jadikan satu, jadilah satu kertas koran yang panjangnya menjadi A2. Gitu. Satu lembar koran gitu ya. Nah, maaf, satu lembar koran itu satu halaman saja bolak-balik. Karena pada saat satu lembar koran dibuka semuanya, jadilah menjadi A1. Yang A1 itu satu lembar koran besar. Dan di atas A1 ada lembar poster yang ukurannya A0, ukuran kertasnya 1189 dan 841. Ini kertas gambar yang harus Anda kenal, sekaligus Anda kenal yang namanya kertas. Ukuran dan ukuran garis tepi kiri kanan yang harus diperhatikan. Coba Anda perhatikan bahwa ukuran garis tepi kiri dan kanan adalah berbeda. Selalu kiri lebih besar dari kanan, kecuali kiri selalu lebih besar dari kanan kecuali ukuran A3. Ukuran A3 kiri dan kanan sama. Begitu. Lanjut. Kemudian untuk mengenal alat menggambar teknik, Anda yang pertama sudah tahu pensil atau pena. Ada pensil dengan karakter-karakter tertentu. Kemudian untuk pena juga ada rapido dan pensil yang bisa dipergunakan secara sama dengan pena, tidak pakai rautan. Itu pensil yang otomatis. Yang rapido adalah untuk gambar tinta. Yang kedua adalah jangka. Perhatikan baik-baik bahwa jangka bukan hanya dipakai untuk menggambar sebuah lingkaran, menggambar sebuah busur, tapi jangka juga dipergunakan untuk mengukur sebuah garis, panjang garis, atau mengukur kesamaan dari garis, bahkan memproyeksikan garis itu ke tempat yang lain. Itulah fungsi jangka. Jadi kalau di SMP Anda hanya bisa membuat sebuah gambar, fungsinya jangka adalah membuat lingkaran saja. Tapi kalau di gambar teknik otomotif, fungsi jangka banyak sekali dan presisi jangka lebih hebat, lebih akurat ketimbang dengan fungsi mistar atau penggaris. Berikutnya Anda juga kenal penggaris. Penggaris juga macam-macam. Ada penggaris siku dan penggaris mistar. Penggaris siku seperti itu, penggaris mistar juga seperti itu. Ya,
Anda sudah kenal, cuman penggaris Anda harus kenal bahwa penggaris siku ada dua. Yang pertama penggaris siku dan sudut 30-60 derajat, itu yang tengah, dan penggaris siku dengan 45 dan 45 derajat. Itu yang menjadi perhatian Anda semuanya, sehingga Anda tahu penggaris siku itu berbeda. Ada yang 30-60 dan ada yang 45-45. Berikutnya, saudara-saudara. Ya, Anda bisa kenal juga dengan yang namanya alat penggaris sablon. Sablon adalah membentuk membentuk bidang atau garis-garis tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh mistar atau oleh busur. Contoh menggambar kurva, menggambar peta, itu tidak bisa diselesaikan dengan penggaris, tapi diselesaikan dengan sablon yang sebelah kanan Anda, gambar sebelah kanan. Karena sablon di sini untuk membuat sebuah titik-titik di kurva yang tidak bisa diselesaikan dengan penggaris. Kemudian sablon yang kedua adalah bentuk lingkaran atau segi 6 atau segitiga atau persegi dan persegi panjang yang ukurannya sudah pasti. Dari berbagai macam lingkaran ada ukuran diameternya. Kemudian dari persegi juga ada ukuran masing-masing, dan segi 5 juga demikian di sebelah kiri Anda untuk membuat gambar teknik. Ini yang disebut dengan penggaris sablon. Berikutnya. Ya, Anda sudah kenal busur. Ini bukan istrinya Pak Sur, tapi busur ini fungsinya sudah jelas dan sudah pasti adalah mengukur kemiringan, mengukur sudut, mengukur perspektif dari sebuah bidang atau sebuah gambar sesuai dengan sudut antara 0 sampai 180 saja. Di atas 180 berarti harus memakai dua bidang busur atau busur yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ya. Kemudian standarisasi gambar teknik atau cara membuat gambar teknik, yaitu menggambar huruf dan angka. Yang pertama, menggambar huruf dan angka harus jelas, seragam. Huruf dan angka gambar teknik menjadikan suatu maksud dan tujuan, sehingga jika ada tulisan gambar teknik dengan garis sinar atau garis panah 5, berarti panjang dari sisi itu adalah 5. Gambar teknik dengan dengan gambar sinar atau gambar panah atas dan bawah 5, berarti gambar itu mempunyai tinggi 5. Huruf dan angka gambar teknik juga menjadi hiasan juga bagi gambar teknik, sehingga oleh sebab itu posisi gambar maupun huruf dan angka ada aturan yang sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan merupakan standar dari gambar teknik yang harus Anda perhatikan. Dan terakhir, huruf dan angka dibuat tegak boleh, dibuat miring boleh, sesuai dengan profil atau karakter gambar masing-masing. Berikutnya adalah untuk garis gambar. Garis gambar adalah untuk membuat batas dari bentuk suatu benda. Refleksi dari sebuah bentuk dari benda digambarkan dengan garis gambar. Garis gambar nanti macam-macam, ada garis tebal, ada garis tipis, ada garis putus-putus, ada garis, titik garis, ada sudut dan sebagainya. Garis gambar berbeda-beda. Dan garis bayangan juga berbeda. Bedanya kalau garis gambar berupa garis lurus dan tebal, tapi garis bayangan berupa garis putus-putus dan tebalnya setengah garis biasa.
Jika garis gambar memakai 0,4, maka garis bayangannya memakai rapido 0,2, atau garis bayangannya 0,8 misalkan, maka garis bayangannya 0,4 digunakan untuk garis-garis yang tidak tampak. Anda juga sudah pernah menggambar hal itu di ruang dimensi 3 pelajaran matematika, menggambar kubus, menggambar balok. Itu ada titik-titik yang tidak kelihatan, maka diwakili oleh garis putus-putus yang besarnya separuh dari garis gambar kubus itu sendiri. Berikutnya, halo ya, sebentar, ada error di punya saya. Ya, garis hati berupa garis strip titik dengan ketebalan setengah biasa digunakan untuk menunjukkan gambar juga. Dan yang paling penting adalah garis ukuran. Garis ukuran ini yang penting karena menunjukkan ukuran dan karakter dari sebuah benda, elemen mesin, komponen mesin yang akan kita buat gambarnya. Harus punya garis ukuran, karena garis ukuran itulah yang akan mewakili karakter dari semua yang ada di gambar teknik. Dan terakhir, garis potong berupa strip, titik, strip dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa komponen ada dalam bentuk potongan. Potongan yang bagaimana? Nanti kita bahas di gambar yang sudah dipersiapkan oleh Pak T. Ya, ini tentang penggunaan garis. Ada garis tebal, ada garis tipis, ada garis bebas. Garis bebas itu berarti garis berupa sandi rumput seperti itu. Garis gores juga ada. Kemudian garis bertitik juga ada, garis titik garis juga ada, dan garis melampaui garis juga ada. Itu semuanya sudah ada untuk menunjukkan bidang potong dan garis yang dipakai. Ya, berikutnya garis-garis yang berimpit. Artinya berimpit berarti saling berbenturan, saling bertumbukan, garis yang saling menjadi bagian masing-masing. Jika dua garis atau lebih berbeda, maka gambarnya harus diprioritaskan sebagai garis tebal jenis A, garis tidak tampak, dan seterusnya. Anda sudah pernah membuat garis ini, contoh membuat kubus. Ada garis yang bertumbukan, ada garis yang bersudut, dan seterusnya. Nanti kita bahas. Dan garis bantu. Garis bantu adalah garis ukur dan garis arsir tipis-tipis yang berada di garis bidang masing-masing. Ya, ini contoh sebuah gambar teknik perspektif satu titik ke arah kanan, satu titik hilang ke arah kanan. Ini perspektif satu titik hilang. Yang ini perspektif dua titik hilang. Di kiri dan kanan hilang semuanya, kiri dan kanannya seakan-akan hilang. Tariklah garis dan bentuknya sama dengan tadi, cuman garisnya berbeda. Titik hilangnya satu kalau yang tadi, yang ini dua. Kemudian berikutnya, ya ini yang garis dengan 3 titik hilang. Maaf, perspektif dengan 3 titik hilang. Jadinya seperti ini. Bagus. Dan nanti kita coba, Anda bisa membuat seperti itu. Berikutnya adalah proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial adalah proyeksi dengan pergeseran sudut. Jadi kalau lurus ya kelihatan lurus gitu aja, tapi kalau diiringkan kiri dengan sudut kiri sekian, diiringkan kanan dengan sudut sekian, sehingga kiri akan mengakibatkan kanan bergeser sekian, kanan akan mengakibatkan kiri sekian, sehingga tampillah gambar proyeksi piktorial yang seperti itu, yang Anda bisa melihat masing-masing garis kiri dan kanannya bersudut berbeda-beda.
Namun kiri dan kanan tersebut mempunyai korelasi atau hubungan sehingga tidak asal menggambar saja, tapi juga diperhitungkan bentuk dan karakter dari bangun tersebut. Dilanjut. Ya, menggambar proyeksi. Inilah menggambar proyeksi. Jadi proyeksinya adalah sebuah balok itu, tapi dengan kemiringan tertentu. Kalau Anda lihat dari depan saja, maka akan dapati balok berbentuk bujur sangkar, persegi panjang. Atau dari depan Anda bisa melihat dengan bentuk bujur sangkar, persegi gitu ya. Tapi kalau Anda melihat balok dalam gambar proyeksi seperti ini, jadilah sebuah balok. Nah, Anda bisa melihat di sana ada garis lurus dan ada garis putus-putus. Kalau di matematika kan seperti itu. Garis putus-putus adalah garis yang tidak terlihat, tapi terbaca. Tidak terlihat, tapi terbaca. Oleh karena itu, garis putus-putus tersebut tetap tampil di sana, sudutnya tampil di sana, dan Anda perhatikan ada garis ukuran. Ukuran tingginya 15, ukuran panjangnya 20, ukuran panjangnya 40, lebarnya 20. Nah, itu yang penting dari garis ukuran, semuanya akan dipelajari di menggambar proyeksi. Ya, ini yang kubus, tadi yang balok sudah, ini yang kubus seperti ini, dan ya, ini ada lagi yang proyeksi miring sejajar. Ya, seperti itu. Gimana? Bagus kan? Ya, ada arsirnya, ada garis putusnya, ada garis lurusnya, ada garis ukurannya, dan seterusnya. Ya, ya, ini juga sebuah komponen mesin berbentuk seperti itu. Oleh karena itu, bentuknya sangat sederhana, tapi menggambarnya luar biasa. Begitu, saudara-saudara sekalian, pertemuan untuk gambar teknik otomotif yang sekarang. Untuk awal ini, silakan Anda bisa mencoba untuk menggambar gambar terakhir ini yang Pak Tejo sampaikan. Gambar terakhir ini cobalah untuk dibuat secara bagus di sebuah kertas, difoto hasil gambar Anda, kirimkan ke Pak Tejo dalam waktu kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam setelah Anda menyaksikan video Pak Tejo, dan kirimkan secara japri, bukan di grup. Nanti kalau di grup malah kamu bisa dilihat oleh orang lain, tapi kalau secara japri hanya Pak Tejo yang bisa menilai dan bisa mengkoreksi semua hasil Anda. Begitu yang Pak Tejo sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan Anda coba garis bidang gambar arsir pada soal Pak Tejo yang terakhir ini. Semoga Anda bisa menggambar dengan sebaik-baiknya, karena gambar teknik merupakan sebuah awal dari konstruksi mesin. Konstruksi mesin, konstruksi teknik, semua dimulai dari gambar teknik. Seorang teknik sipil bisa membuat sebuah bangunan jika ada gambar dari arsiteknya. Oke, selamat melaksanakan tugas, mengerjakan gambar teknik yang sederhana ini. Yang terbaik dan tercepat akan mendapat nilai yang terbaik pula. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.